Betul bahwa sedekah itu memang diajarkan di mana-mana, di Al-Quran ada, di Hasanah Nabi ada, para ulama tentu iya. Bahwa di antara barokah sedekah itu adalah memperluas rezeki, memperpanjang umur dan mencegah orang dari sakit, misal begitu ya. Tapi kan nggak berarti lalu ada temanmu sakit lalu kamu bilang kamu kurang sedekah. Pak Edi mana kok nggak berangkat, lagi nggak enak badan, kurang sedekah gitu. Gitu wis suwe ora bagi-bagi ya. Pak Siat gitu. Ya sebagiannya berkoran duit aja sih. Kula ini sering gojeki lari-lari nih. Beruntunglah kalian ora pati duit. Mergo nek sampai duit, cukup khawatir kalian tidak akan ikut ngaji. Sobone bose mesti. Jadi karunia Gusti Allah ke panjenengan itu begitu nggih. Ning angel gelem. Di dalam Al-Quran itu ada begitu banyak hal, perkara yang memang kalau tidak ngaji dengan seksama itu riskan membuat kita hanya paham sebelah lalu tidak utuh. Contoh nggih. Saya sebutkan beberapa contoh yang sering diungkapkan dengan kurang tepat. Orang senang sekali ngutip ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalu berdasar ayat ini dinyatakan dengan penuh heroik, layaknya motivator. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ini dalilnya. Saya ingin tunjukkan bahwa tentu saja ayat Al-Quran itu kafa sempurna kalamullah. Tapi ngutipnya itu kurang pas. Harusnya ayat itu dikutip lengkap sampai ke belakang. Terusannya itu begini. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Jadi kalau ayat ini dibaca lengkap akan begini nih. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Tetapi dalam kurung ya, ketika Allah berkehendak suatu keburukan dalam kurung kegagalan pada seseorang atau kaum, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegahnya dalam kurung termasuk motivator itu. Motivator ya banyak yang gagal juga ya. Banyak. Wa ma lahum min dunihi miwal. Dan sungguh bagi mereka manusia ya dalam kurung kita tidak ada satu penolong pun dalam kurung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mula nggih optimis ning ojo pol-polan, ojo banget-banget, harus ada batasnya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu sering diistilahkan ada roja, ada khauf. Ada optimisme tapi sekaligus ada rasa takut, rasa tunduk, kepasrahan, tawakal dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalau usaha keras panjenengan untuk meraih sebuah cita-cita misal, itu lalu tidak benar-benar berhasil seperti yang direncanakan, maka mestinya merujuk ke yang bagian belakang. Ya berarti Allah tidak mengaruniakan perkara itu buat saya untuk hal itu saat ini. Besok ya nggak tahu, besok ya nggak tahu, besok ya nggak tahu. Gitu ya. Jadi ayat itu kalau dibaca utuh, satu sisi bisa dikatakan usaha tidak mengkhianati hasil kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak sesuai usahanya. Gitu. Semudah itu sebenarnya. Semudah itu. Kita mau apa di hadapan itu? Kan nggak ada opsi lain memang. Kecuali
ya berusaha lalu monggo kersa Gusti Allah. Kan mestinya begitu. Yang kedua, ayat tentang sedekah. Betul bahwa sedekah itu memang diajarkan di mana-mana, di Al-Quran ada, di Hasanah Nabi ada, para ulama tentu iya. Bahwa di antara barokah sedekah itu adalah memperluas rezeki, memperpanjang umur dan mencegah orang dari sakit, misal begitu ya. Tapi kan nggak berarti lalu ada temanmu sakit lalu kamu bilang kamu kurang sedekah. Pak Edi mana kok nggak berangkat lagi, nggak enak badan, kurang sedekah gitu. Kata wis suwe ora bagi-bagi ya. Kan empun ngoten niku. Nggih. Nanti nggih bulan Maulid bagi-bagi ini. Nunggu jak Agus balik ya. Kan begitu ya sebenarnya. Ada ayat yang mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'an sanabila. Terus nggih. Orang yang sedekah dengan satu biji itu akan tumbuh 7 batang, lalu ada 100 biji jadi 700. Bahkan wallahu yudaifu limai yasha. Allah akan meluaskan sekarepe Gusti Allah. Itu ya. Ada tidak orang yang sedekah itu HP-nya hilang, duitnya nggak balik? Ya banyak ya, banyak. Orang yang ahli sedekah lalu duitnya pas-pasan atau bahkan kurang, itu ya ada. Apa lalu ayat itu tidak relate? Bukan ayatnya, pikiran murah relate. Di ayat lain Gusti Allah berfirman begini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah akan meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Perhatikan. Hamba-hambanya berarti termasuk ahli sedekah nggih. Nek pun cetha keplekan terus nggih boten lah. Cetha judi terus boten. Tapi ini hambanya. Ya orang yang sedekah, orang yang sholat, ya ngaji, melu ngaji pengajian barang. Ya melu asrokola segala macam, ning ora suge-suge nggih onten. Kan begitu. Bahwa Allah lah yang kemudian lalu meluaskan rezeki seseorang sebagai hambanya, dan sekaligus Allah juga yang kemudian bisa menyempitkan rezeki seseorang yang lain atau orang yang sama yang juga hambanya. Nah, yang sulit kita terima kan lalu bagian terakhirnya, innallaha bikulli syai'in alim. Itu kalau di tafsir itu disebut begini. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui terhadap kadar terbaik bagimu. Jadi dengan naik hari ini mau beli rokok aja susah gitu. Itu kadar terbaik bagimu. Ini kan susah menerima gitu betul. Susah. Jangan yang hari ini masih ikut macam biro jodoh nggak dapat. Yaitu kalau menurut ini kadar terbaik bagimu hari ini saat ini, entah besok, kan begitu ya. Silakan aja jangan ikut biro jodoh 10. Ya kalau belum ya belum aja. Maka di hadapan contoh-contoh seperti ini saya membayangkan apapun yang kita lakukan, seteguh apapun itu secara argumentasi ilmu, sekokoh apapun itu secara pengerahan energi dan tenaga, serta setunduk apapun kita itu dalam ibadah kepada Allah gitu ya. Semuanya itu lalu dibatasi oleh kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal tanda petik aturan. Terserah Allah. Coba jenengan ahli ibadah ya. Tentu kalau bahasa-bahasa di hadapan Cak Gus kan bilang ibtigha imardatillah. Tapi aslinya kan pengen masuk surga.
Lebih spesifik lagi, ketemu bidadari. Kan begitu ya. Tentu saja kita secara ilmu mafhum. Orang yang rajin sholat, orang belum. Bahkan di hadis Arba'in Nawawi itu, nomor berapa, hadis berapa? Jangan hafal. 22 ya. Nih. Hadis Arba'in Nawawi 22. Nih jenengan pengen masuk surga, niku sama anak-anak niku digemuyu. Karena mudah betul untuk masuk surga. Hadisnya begini. An Abi Dariyin Tamim bin Aus Ad-Dariyi qala. Sa'ala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, menurut panjenengan pripun? Kalau saya sudah sholat 5 waktu, lalu saya juga sudah puasa Ramadan. Yang halal saya sebut halal dan saya sebut halal dan saya nikmati. Yang haram saya sebut haram dan saya tinggalkan. Tetapi saya tidak nambah amal apa-apa lagi. Apakah saya pantas masuk surga? Qala Rasul, na'am. Kanjeng Nabi menjawab, ya. Jangan mau ragu apa terhadap hadis ini? Sahih. Ada di Arba'in Nawawi yang masyhur itu. Oke ya. Makanya kalau berkaca kepada hadis ini, untuk masuk surga itu mudah betul. Tapi perhatikan, ada hadis lain. Dan ini masyhur. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Inna ahadakum la yudkhilul jannata amaluhu. Inna ahadakum la yudkhilul jannata amaluhu wala ana illa birahmatin minallahi ta'ala. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Dan juga aku, kata Kanjeng Nabi, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Berarti kan sholatmu, posomu, wis ngempet maksiat gitu. Ya sebagiannya berkoran duit aja sih. Kalau ini sering gojeki lari-lari nih. Beruntunglah kalian ora pati duit. Mergo nek sampai duit, cukup khawatir kalian tidak akan ikut ngaji. Sobone bose mesti. Jadi karunia Gusti Allah ke panjenengan itu begitu nggih. Ning angel gelem. Angel gelem. Ya ora Pep ya. Nggih. Oke. Kan ngoten nggih. Coba perhatikan. Tentu saja tidak ada hadis yang pertama kok lalu batal oleh hadis kedua atau apa namanya dihapus oleh hadis kedua, tidak. Hadis yang kedua itu tentang rahmat Allah itu adalah deklarasi atau selebrasi kemahakuasaan Gusti Allah atas segala apapun. Logika sederhana kan gini. Ketika Al-Quran mengatakan, misalnya Al-Quran mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah, misal gitu ya. Siapa orangnya yang beriman dan beramal soleh dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya begini, apa penghalang bagi Allah untuk tidak melakukan hal itu kepada seseorang? Kan nggak ada. Apa jenengan mau nuntut Gusti Allah patuh kepada Al-Quran gitu? Paling kan banter kita hanya mengatakan ada loh ayatnya innallaha la yuliful mi'ad. Kan begitu. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innala nudi'u ajroman ahsana amala. Kami tidak akan pernah lupa, lalai terhadap membalas pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sebagainya.
Tapi kan di atas itu semua hendaknya kita mutlak meyakini bahwa Allah lah itu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha segalanya, yang mengatur segalanya, Maha berkehendak, Maha menetapkan dan sebagainya itu, yang itu mutlak terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada contoh yang disampaikan Kak Gus tadi, di dalam perang dan damai pun itu semuanya itu mutlak wewenangnya Gusti Allah taala. Sebagai selebrasi bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha memutuskan, Allah Maha menetapkan dan sebagainya dan sebagainya. Hanya saja kan lalu seringnya kita berontak atau mempertanyakan karena kita ya golongan ajulah, bahasa Al-Quran begitu, orang yang tergesa-gesa sehingga terburu-buru mengklaim bahwa sebuah peristiwa itu buruk, padahal setahun kemudian kita sadar ternyata ini baik ya buat saya. Nggih betul. Coba dengan nggih. Nek suatu tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun jadi orang sugih misalnya. Amin nggih. Jenengan akan sadar, ngakui, andai dulu aku nggak pernah fakir, aku nggak pernah kenal burda, nggih betul. Itu lalu bisa menjadi memori yang memang ditanam oleh Allah atas skenario Gusti Allah supaya jenengan tetap terikat dengan sholawat, dengan kanjeng Nabi, dengan burda dan sebagainya. Sehingga sak bengkok-bengkok itu tetap bisa balik lagi dengan karunia Allah Ta'ala. Kan begitu. Hanya yaitu tadi, kita ini ajulah, orang yang tergesa-gesa. Pokoknya apa yang nggak cocok itu disebut buruk. Apa yang nggak sesuai cita-cita disebut buruk. Apa yang tidak sesuai target rencana disebut buruk.